Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk tuntunan-Mu, kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami mau diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami, agar biarlah kami mengerti akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di dalam kasih dan anugerah-Nya kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Dan saat ini kita akan mau merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita bisa merenungkan bagian ini. Di sini Yohanes menuliskan bagian surat ini untuk meneguhkan kita bahwa di dalam Kristus Yesus ada jaminan keselamatan. Nah, kita bisa melihat ini di sini dikatakan mulai kata Allah. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Di sini berbicara tentang hidup rohani, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan rohani. Di dalam Yesus ada kehidupan yang bersifat kekal, dan di luar Yesus tidak ada kehidupan yang bersifat kekal. Dan kita melihat ini, siapakah yang mengaruniakan? Allah yang mengaruniakan. Allah seperti apa? Allah yang dimaksud di sini adalah Allah Yahweh atau Allah Israel. Dan hidup rohani itu hanya ada di dalam Kristus yang adalah Anak-Nya. Dan barang siapa memiliki anak, ia juga memiliki hidup. Artinya siapapun kita yang memiliki anak, kita pasti memiliki hidup. Artinya percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima siapa yang dimaksud di sini? Menerima Yesus. Yohanes 1:12 di sana dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi juga di bagian ini dikatakan juga bahwa barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya bagi barang siapa yang tidak membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak mungkin memiliki hidup yang kekal itu. Nah, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ada sebagian orang Kristen yang mengalami pergumulan juga ketika mereka menjadi orang Kristen. Mereka berpikir bahwa ya, yang penting saya beragama dan saya menjalani kehidupan sebagaimana saya menjadi orang Kristen. Tetapi mereka lupa bahwa ada tanggung jawab yang sebenarnya Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka menjadi berkat. Nah, iblis terkadang suka menawarkan keraguan kepada kita supaya pada akhirnya kita tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Dan itu membuat kita pada akhirnya ragu. Tetapi dengan membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa di dalam Kristus Dia telah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu hanya ada di dalam Dia. Dan bagaimana untuk kita bisa meresponinya? Kita harus membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan waktu kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dipastikan kita akan menerima kuasa. Dan kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa yang berasal dari Allah. Dan kuasa itulah yang akan memampukan kita supaya kita pada akhirnya hidup di dalam kebenaran.
Tuhan. Dan dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita meyakini bahwa manusia yang berdosa membutuhkan Kristus. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, masih satu